Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Di mana Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi-materi yang telah dipelajari. Baiklah, langsung saja. Saya akan ada 4 materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, kerajaan Safawi Persia. Yang pertama itu asal usul kerajaan Safawi Persia. Pada waktu kerajaan Turki Utsmaniyah sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri, namun pada kenyataannya kerajaan ini berkembang dengan cepat. Namun Safawi ini terus dipertahankan sampai Tarekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi yang berselisih dengan Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi mempunyai perbedaan dari 2 kerajaan besar Islam lainnya, seperti Kerajaan Turki Utsmani dan Mughal. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, Kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawi sesuai dengan nama pendirinya, Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria dan Anatolia. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi, Tarekat Safawiyah, sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa. Karena dengan berkuasa, mereka dapat kelamaan murid-murid Tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Yang kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa Safawi. Dinasti Safawi mengalami kemajuan setelah Raja Safawi kelima, Shah Abbas, naik tahta pada tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Shah Abbas pertama dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi adalah melakukan penataan kembali kehidupan politik dan pemetaan administrasi kerajaan Safawi. Dan keputusan politik terpenting yang diambil Shah Abbas adalah menyingkirkan politik militer Kizibas dan dinasti Safawi. Ia melakukan itu dengan cara membentuk pasukan baru dari para budak dan tawanan perang bangsa Georgia.
Armenia dan Sirkasia. Lalu untuk melemahkan kekuatan pasukan Gizibas, Syah Abbas mengirim pasukan Gizibah ke berbagai wilayah secara terpisah, tidak dikumpulkan dalam satu wilayah tugas. B. Melakukan pemusatan pada sistem kekuasaan dan sistem pertanian yang awalnya diserahkan pada pemerintahan gubernur setempat. Sebelumnya, akibat kontrol pemerintahan pusat yang lemah, sebagai besar keuntungan dari sektor pertanian masuk ke pemerintahan provinsi. C. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia. Di samping itu, Syekh Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa kekuasaan Abbas pertama merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh kerajaan Utsmani. Ketiga, pembentukan pemerintahan Daulah Safawiyah. Daulah Safawiyah pada tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri dari Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Namun Safawiyah diambil dari nama pendirinya Safi al-Din pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Namun tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat itu berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Safi al-Din adalah seorang yang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Tajuh al-Din Ibrahim Zahiri pada tahun 1216 sampai dengan 1301 Masehi, yang dikenal dengan panggilan Zahid al-Gilani karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf diambil menentu oleh gurunya tersebut. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat pada tahun 1301 Masehi, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah dari tarekat kecil yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, artinya di Persia, Syria, dan Anatolia. Yang keempat itu kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Safawiyah. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia, Iran, di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail pertama 1501 sampai dengan 1524 Masehi, dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syekh Abbas pertama pada tahun 1558 sampai dengan 1622 Masehi. Yang kelima itu masa kemunduran peradaban Islam pada masa Safawi. Sepeninggalan Abbas pertama, Daulah Safawiyah berturut-turut
turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza pada tahun 1628 sampai dengan 1642 Masehi, Abbas kedua 1642 sampai dengan 1667 Masehi, Sulaiman 1667 sampai dengan 1694 Masehi, Husain 1694 sampai dengan 1722 Masehi, Tahmasp II 1722 sampai dengan 1732 Masehi, dan Abbas ketiga 1732 sampai dengan 1736 Masehi. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancurannya. Seperti Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan, sehingga pemerintahannya menurun secara drastis. Kota Kandahar sekarang termasuk wilayah Afghanistan lepas dari kekuasaan Daulah Safawi direbut oleh Daulah Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jahan tidak dapat dipertahankannya. Sementara itu Abbas kedua 1642 sampai dengan 1667 Masehi adalah sultan yang suka minum keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sulaiman juga seorang pemabuk dan bertindak kejam kepada para pembesar daulahnya yang dicurigainya. Salah seorang putra Husain bernama Tahmasp II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai raja yang sah dan berkuasa di Persia dengan pusat kekuasaan di kota Asrabat. Sultan Abbas pertama mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu konflik kembali. Faktor berikutnya karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana, juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Ghulam yang dibentuk Sultan Abbas pertama tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bacakan. Itu adalah materi pertama. Baiklah, selanjutnya materi kedua yang judul Jejak Muslim di India. Langsung saja, munculnya kerajaan Mughal. Peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak pada tahun 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi selanjutnya diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji pada tahun 1290 sampai dengan 1321. Kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq pada tahun 1321 sampai dengan 1399. Dinasti para Syed 1414 sampai dengan 1451 dan dinasti raja-raja keturunan Lodi 1451 sampai dengan 1526. Kemudian yang terakhir adalah dinasti Mughal. Pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur pertumpahan darah dan saling menjatuhkan. Perkembangan politik kerajaan Mughal. Pertama, pemerintahan Babur.
Kesultanan Mogul adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529 wilayah kekuasaan Mogul sangat luas, mulai dari Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mogul. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Kedua, pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Babur meninggalkan dua putra, yakni Humayun dan Kamran. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan, gerakan disintegrasi, dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi Sher Khan dari Afghanistan yang berusaha merebut Agra. Ketiga, pemantapan politik Sultan Akbar. Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Dia berprinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar baru berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairan Khan. Wazir ini adalah yang menjadi guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Setelah berusia 18 tahun, Akbar mulai melepas berbagai ketergantungan kepada orang lain. Upaya yang dilakukan Akbar adalah melepaskan diri dari berbagai orang, keluarga, dan bangsawan yang telah mempengaruhi dirinya. Keempat, Sultan Jahangir. Salim, putra Akbar, dinobatkan sebagai Raja Mogul dengan gelar Sultan Nurdin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mogul, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Kelima, masa pemerintahan Sultan Shahjahan. Shahjahan akhirnya memenangkan persaingan untuk menggantikan Jahangir sebagai Sultan Mogul. Pemerintahan masa Shahjahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Yang keenam itu pemerintahan Aurangzeb Al-Maghir dan upaya mengembalikan kebijakan jizyah. Sultan Aurangzeb Al-Maghir, penakluk dunia, dinobatkan di Delhi tahun 1659. Segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di Deccan. Ketujuh, dinasti Mogul pasca pemerintahan Aurangzeb. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Mogul semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, sementara kelompok Maratha justru menunjukkan kekuatannya baik dalam menggelang kekuatan maupun luas wilayah. Baiklah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Ini untuk materi kedua. Baik, selanjutnya materi ketiga, yaitu kerajaan Mongol di India. Langsung saja, kerajaan Mongol di India. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam dan tanah Hindu tersebut. Kesultanan Mughal atau kerajaan Mughal di India didirinya oleh Zainuddin Babur, cucu Timur Leng, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Dengan bantuan Raja Ismail pertama dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada
pada tahun 1494 Masehi. 1 dekade kemudian ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Adapun raja-raja Kesultanan Mughal yaitu Zainuddin Muhammad Nasruddin Muhammad, Jalaluddin Muhammad, Nuruddin Muhammad, Sahabuddin Muhammad, Muhyiddin Muhammad, Muhammad Muazzam, Muizuddin Muhammad, Farrukhsiyar, Rafi'ud Darajat, Rafi'ud Daulah, Rosan Akhtar, Ahmad Shah Bahadur, Azizuddin, Muhi Ulumiliyat, Ali Gauhar, Bidarbagh, Mirza Akbar, Abu Zafat, Sirajuddin Muhammad. Kedua, masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, instruktur, seni dan budaya, serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai dengan 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai dengan 1658 Masehi, dan Alamgir atau Aurangzeb pada tahun 1558 sampai dengan 1707 Masehi. Pada periode ini Kesultanan Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia dan Asia Tenggara bersama dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan Gordian yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Runtuhnya Kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad berada dalam kejayaannya, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran sepeninggal Aurangzeb. Para penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran para pendahulunya. Bidang militer dan pertanian yang menjadi tumpuan kebesaran Mughal tidak lagi dikembangkan. Kerajaan Mughal pun secara perlahan hilang akibat satu persatu daerah kekuasaannya melepas diri dan mendirikan kerajaan baru. Memasuki pertengahan abad ke-19, Inggris telah mengendalikan sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal. Adapun peninggalan kerajaan Mughal yaitu Taj Mahal di India, Benteng Agra di India, Benteng Allahabad di India, Benteng Merah di India, Benteng Lakbak di Bangladesh, Benteng Lahore di Pakistan, Taman Babur di Afghanistan. Itulah tadi paparan materi dari saya. Untuk materi ketiga, selanjutnya materi terakhir. Baiklah, terakhir yaitu materi keempat dengan tema kemajuan Barat pada abad ke-14. Langsung saja. Pertama, bagaimana pengaruh Islam di Barat. Pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan Barat terlihat pada saat Renaissance yang dapat melahirkan kebangkitan Eropa, seperti yang diakui oleh Robert Biraud dalam bukunya Making of Humanity menyatakan, tidak ada kemajuan Eropa melainkan ia berhutang budi kepada Islam dan peradaban Islam dan diarahkannya dengan positif. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sumbangan peradaban Arab yang paling penting bagi dunia modern, tidak hanya ilmu yang menghidupkan kembali Eropa. Adapun orang Eropa pertama yang mendapat pendidikan Islam di Toledo adalah Adelard Barth, yang kemudian ia menjadi ahli matematika dan filsafat Inggris yang masyhur. Dengan demikian, tidak bisa diingkari bahwa akibat daripada keterbelakangan yang dialami oleh Barat
menyebabkan mereka harus dan antusias untuk mengadakan kontak dengan peradaban Islam yang dinilai maju pada waktu itu. Pada pertengahan abad ke-13, seluruh buku-buku filsafat Ibn Rashid telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipakai di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama di Eropa Barat. Kedua, bagaimana kemajuan Barat di abad ke-14. Dalam pertengahan alam, orang Islam juga menjadi pelopor. Terbukti banyaknya kata-kata yang dipergunakan saat ini berasal dari kata-kata Arab seperti zenith, nadir, dan azimut. Hal ini menunjukkan besarnya peran yang Islam dalam ilmu bintang. Selanjutnya, nama Al-Jabar, demikian pula namanya berasal dari orang Islam. Al-Khawarizmi pada abad ke-9 menulis sebuah karangan klasik tentang persamaan persegi. Jasa terbesar orang Islam dalam ilmu hitung diperletakkan ialah angka-angka yang disebut angka Arab. Angka itu dapat menggantikan angka Romawi. Jan Romain 1956. Selanjutnya adalah Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan Afrika Utara yang hidup pada abad ke-14. Ia menulis suatu pengantar yang tebalnya lebih dari 500 halaman dengan nama Kitab Al-Bar yang menjelaskan kaidah-kaidah yang dipakainya di dalam meneliti sejarah. Dikenal dengan nama Masjid adalah masjid nomor 2 besarnya setelah Masjidil Haram di Mekah. Di dalam arsitektur, kaum muslimin banyak menggunakan ragam-ragam hias ilmu ukur bidang, tumbuh-tumbuhan, dan aksara-aksara Arab yang berisi kutipan-kutipan yang diambil dari Al-Quran dengan bentuk-bentuk huruf kad yang hidup. Kepiawaian arsitek muslim telah mendapat pengakuan bangsa Eropa hingga untuk Katedral Notre Dame di Paris mereka telah disewa untuk membangunkannya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi keempat. Baiklah, itulah tadi keempat materi yang sempat saya bawakan, karena ini adalah tugas UAS dari mata kuliah sejarah Islam pertengahan dengan dosen pengampu Dr. Anur Kidam M.Hum. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.